biografi tentang wanita muslimah dibimbing oleh Ibu Ratna Dewi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdi Latifah Sudi ingin menceritakan biografi tentang wanita muslimah, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai wanita muslimah yang cerdas, istri dari Nabi Muhammad SAW, serta salah satu perawi hadis terbanyak dalam Islam. Ia juga mendapat gelar Ummul Mukminin, yaitu ibu orang-orang beriman. Aisyah lahir sekitar tahun 613 hingga 614 Masehi di Mekah. Ia wafat pada tahun 678 Masehi di Madinah. Penyebab wafatnya adalah karena usia lanjut atau sakit alami. Aisyah tidak menempuh pendidikan formal seperti sekarang, tetapi ia belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu agama yang lainnya. Kecerdasannya membuat menjadi salah satu sumber ilmu utama bagi para sahabat. 4 hal yang menarik dan mengesankan yang dimiliki oleh Aisyah binti Abu Bakar. Yang pertama, memiliki daya ingat yang sangat kuat. Yang kedua, menjadi perempuan yang aktif bertanya dan belajar langsung dari Nabi. Yang ketiga, dikenal cerdas, berani, dan tegasnya. Dan yang keempat, banyak sahabat laki-laki pun belajar darinya. Prestasi yang diraih yaitu menjadi salah satu perawi hadis terbanyak. Yang kedua, menjadi rujukan utama ilmu agama setelah wafatnya Nabi. Yang ketiga, diakui sebagai perempuan yang berilmu tinggi dalam Islam. Perjalanan hidup atau karier. Aisyah tumbuh di keluarga yang dekat dengan Islam, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia banyak belajar dan menyertai perjuangan dakwah Islam. Setelah Nabi wafat, ia melanjutkan perannya sebagai guru dan menyebar ilmu agama kepada umat Islam. Aisyah memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan hadis dan ilmu Islam. Banyak ajaran Nabi yang diketahui melalui riwayatnya. Ia juga berperan dalam pendidikan umat Islam, terutama dalam bidang keilmuan agama. Aisyah binti Abu Bakar adalah sosok wanita muslimah yang sangat berpengaruh dalam Islam. Dengan kecerdasannya, ilmu dan dedikasinya, ia menjadi panutan bagi umat Islam, khususnya perempuan, dalam menuntut ilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Fadzia, dan berdirinya saya di sini ingin menceritakan sebuah biografi wanita muslimah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Zahra dikenal sebagai putri Rasulullah Nabi Muhammad dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam, terkenal karena kesalehan, kecerdasan, serta akhlaknya yang sangat luhur. Fatimah juga dijuluki Az-Zahra, yang berarti bercahaya. Tokoh tersebut lahir sekitar tahun 605 Masehi di kota Mekah, dan ia wafat sekitar tahun 632 Masehi di Madinah, beberapa bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Penyebab wafatnya Fatimah Zahra karena kondisi kesehatan yang lemah akibat kesedihan dalam setelah wafatnya ayah serta kelelahan fisik yang dialaminya. Istri Fatimah Zahra tidak menempuh pendidikan formal seperti sekolah modern. Pendidikan beliau diperoleh langsung dari yang pertama, Nabi Muhammad sebagai guru utama. Yang kedua, lingkungan keluarga yang penuh nilai keimanan. Dan yang terakhir, pengajaran Al-Quran, akhlak, ibadah, dan kehidupan sosial Islam sejak kecil. Beliau dikenal sebagai wanita yang sangat berilmu, bijaksana, dan memahami ajaran agama dengan sangat mendalam. Dan beberapa hal yang mengesankan dari Fatimah Zahra. Yang pertama, sangat bersabar menghadapi kehidupan sederhana meski berasal dari keluarga mulia. Yang kedua, rajin beribadah dan terkenal zuhud atau tidak mencintai kemewahan dunia. Dan yang ketiga, selalu membantu kaum miskin dan orang yang membutuhkan. Keempat, menjadi teladan sebagai anak berbakti, istri setia, dan ibu yang penuh kasih. Dan yang terakhir, dijuluki pemimpin wanita penghuni surga dalam banyak riwayat Islam.
Prestasi Fatimah Az-Zahra lebih berupa kejayaan akhlak dan kedudukan spiritual, antara lain diakui sebagai wanita paling mulia dalam Islam dan menjadi teladan utama perempuan muslim sepanjang sejarah, dan juga mendidik generasi penerus Islam yang penting seperti Hasan dan Husaini. Perjalanan hidup Fatimah Az-Zahra menjadi tumbuh di masa awal dakwah Islam yang penuh tekanan di Mekah. Yang kedua, mendampingi Nabi Muhammad menghadapi berbagai ujian dakwah dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana, dan juga berperan sebagai ibu, pendidik keluarga, serta mendukung perjuangan Islam. Pengaruh Fatimah Az-Zahra sangat besar, diantaranya menjadi teladan wanita muslimah ideal dalam akhlak, kesabaran, dan ketakwaan. Yang kedua, memberi contoh keseimbangan antara kehidupan keluarga dan ibadah. Yang ketiga, keluarga Islami hingga sekarang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai figur wanita suci dan mulia. Jadi, Fatimah Az-Zahra adalah sosok wanita agung dalam sejarah Islam yang dikenal karena kesalehan, kesederhanaan, dan keteguhan imam. Kehidupannya menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi akhlak, ilmu, atau pengabdian kepada Allah. Hingga kini, beliau tetap menjadi teladan terbaik bagi perempuan muslim di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila Az-Zahra. Saya akan menceritakan biografi singkat dari wanita-wanita muslimah. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah wanita muslimah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nama lengkap Khadijah binti Khuwailid. Lahir pada tahun 555 Masehi di Mekah. Wafat pada tahun 619 Masehi. Suami Nabi Muhammad SAW. Diberi julukan yaitu At-Thahirah, yang artinya wanita yang suci. Anaknya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Latar belakang: Khadijah berasal dari keluarga terpandang suku Quraisy. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang saudagar sukses. Sejak muda, Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang cerdas, jujur, dan memiliki kemampuan berbisnis yang luar biasa. Kehidupan sebagai pengusaha: Khadijah adalah seorang pengusaha sukses di Mekah. Ia menjalankan bisnis perdagangan hingga ke luar negeri seperti Syam atau Suriah. Dalam menjalankan usahanya, ia mempekerjakan orang-orang yang dipercaya, termasuk Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kejujuran dan akhlak Nabi Muhammad membuat Khadijah tertarik dan akhirnya mereka menikah. Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW selama beliau hidup bersamanya. Peran dalam Islam: Khadijah memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam. Yang pertama, orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selalu mendukung dakwah Nabi, baik secara moral maupun materi. Yang ketiga, menguatkan Nabi saat menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ia menjadi sosok yang sangat penting dalam masa awal Islam. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah wafat pada tahun 619 Masehi, yang dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Khuz. Karena pada tahun yang sama, Nabi Muhammad juga kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Keistimewaan Khadijah: wanita pertama yang masuk Islam, istri yang sangat setia dan penuh dukungan, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi teladan bagi perempuan muslim. Kesimpulan dari biografi tersebut, Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang luar biasa, cerdas, mandiri, setia, dan beriman kuat. Perannya sangat besar dalam mendukung Nabi Muhammad SAW awal dakwah Islam, sehingga ia menjadi salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Terima kasih. Sekian biografi dari Khadijah binti Khuwailid. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Denika. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan biografi wanita muslimah, salah satunya itu Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Umairah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai pejuang wanita pemberani dari kalangan Aisyah. Beliau dijuluki sebagai perisai Rasulullah.
Beliau wafat pada tahun 13 Hijriah. Tidak diketahui secara pasti kapan tahun lahirnya. Pendidikan utama Nusaibah binti Ka'ab berbasis pada keimanan, tokoh, dan pendidikan praktis jihad. Nusaibah binti Ka'ab, beliau mempunyai keberanian melampaui batas gender pada masanya, membuatnya dijuluki sebagai perisai Rasulullah. Prestasi yang diraih oleh beliau menjadi perisai hidup Rasulullah pada perang Uhud, mendapat pujian langsung dari Nabi beserta balak atau Madinah, berjuang wanita dalam berbagai pertemuan, tangguh di perang Yamamah, pendidikan dan pembina keluarga. Nusaibah binti Ka'ab awalnya bertugas merawat perjuangan dan membawa logistik. Saat pasukan Muslim terdesak, ia mengambil pedang dan perisai, melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh. Beliau berperan besar dalam melindungi Nabi Muhammad SAW dari pasukan perang Uhud. Nusaibah binti Ka'ab, wanita pemberani dan dari kalangan Ansar dan dijuluki perisai Rasulullah. Beliau mempunyai keberanian melampaui batas gender dalam melindungi Nabi Muhammad SAW dari pasukan perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Hardian, berdirinya saya di sini ingin menceritakan biografi wanita muslimah, yaitu Rufaidah Al-Masiyah. Rufaidah Al-Masiyah dikenal sebagai perawat perempuan pertama dalam sejarah Islam dan sering dianggap sebagai perawat muslimah pertama di dunia. Kelahiran Rufaidah diperkirakan lahir di Madinah pada sekitar tahun 570 Masehi sehingga 597 Masehi. Kelahiran Rufaidah diperkirakan lahir di Madinah pada sekitar tahun 570 Masehi sampai 597 Masehi. Tidak diketahui kematian beliau. Rufaidah Al-Masiyah mendapatkan pendidikan medis secara turun-temurun dari ayahnya saat Al-Masiyah seorang tabib terkemuka. Kisah Rufaidah Al-Masiyah sangat menarik dan mengemaskan karena ia adalah sosok pelopor yang mematakan hikmah bahwa peran medis hanya cukup laki-laki, terutama dalam situasi perang. Dokter bedah wanita pertama, pendirian tenda kesehatan darurat, pelatih dan edukator perawatan, pengembang pendekatan holistik, mendapatkan operasi dari Rasulullah SAW. Ia belajar ilmu pengobatan dari ayahnya. Saat Al-Masiyah, ia mengubah praktik medis tradisional dengan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pasien. Rufaidah mengganti empik-empik medis dengan obat, salawat dan serta perawatan higienis. Ia belajar ilmu pengobatan dari ayahnya. Saat Al-Masiyah, ia mengubah praktik medis tradisional dengan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pasien. Rufaidah mengganti teknik medis dengan doa, salawat serta perawatan higienis. Kontribusinya meliputi pengembangan teknik perawatan pendidikan medis bagi perempuan serta manajemen kesehatan masyarakat yang mencakup pencegahan penyakit berinfeksi caleg. Rufaidah juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada sosial, perawat anak-anak, fakir miskin dan yatim piatu, serta mengajar ilmu perawatan kepada wanita lain.